Saudara, beredar poster deklarasi mendukung Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk maju di Pilpres 2024. Namun hal ini dibantah juru bicara Luhut yang menyatakan tidak ada niat Luhut untuk ikut Pilpres mendatang. Poster itu bertuliskan LBP for RI1 Luhut Binsar Panjaitan. Tertulis juga deklarasi 17 Agustus 2021 di Tugu Proklamasi Jakarta. Selain itu ada kalimat Indonesia harus mempunyai pemimpin yang tegas, cepat, dan mengerti tentang negara. Namun juru bicara Luhut Jody Mahardi menyatakan Luhut tidak akan maju dalam Pilpres 2024. Menurut rencana setelah selesai bertugas sebagai menteri, akan fokus ke keluarga dan yayasan pendidikan. Ya, saya ingin menegaskan bahwa poster yang beredar itu tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Luhut dan itu bukan berasal dari kami atau kami mengetahui asal-usul dari poster tersebut. Pak Luhut tidak ada niatan mencalonkan diri sebagai presiden di 2024. Saat ini Pak Luhut fokus dalam menangani PPKM Jawa Bali sebagaimana tugas yang diamanahkan oleh Presiden kepada Pak Luhut. Tak hanya baliho Luhut, baliho Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto maju sebagai Capres 2024 juga bertebaran di DKI Jakarta. Di sepanjang jalan protokol, tampak baliho dengan tulisan Kerja untuk Indonesia Erlangga Hartarto 2024 sebagai bukti keseriusan Golkar mengusung sang Ketua Umum. Sementara itu, baliho Ketua DPR RI Puan Maharani untuk Pilpres 2024 juga mulai bertebaran, salah satunya di Kota Malang, Jawa Timur. Baliho Puan sebagai Capres 2024 terlihat terpasang di beberapa sudut Kota Malang. Beberapa baliho dari politisi Indonesia untuk Capres 2024 mulai bertebaran, lalu seperti apa pantauan di lapangan? Sudah ada jurnalis Kompas TV Agi Kurniasandi. Selamat petang, Agi, seperti apa pantauan Anda terkait maraknya baliho Capres 2024? Ya, benar sekali Ibrahim dan juga saudara, akhir-akhir ini memang kita sering melihat adanya poster dari para tokoh politik yang dipasang di sepanjang jalan. Kalau saya boleh cerita, Ibrahim, mulai dari saya berangkat dari kantor di daerah Palmerah, kemudian melewati arah Selipi, kami sudah menemukan adanya poster dari Puan Maharani selaku Ketua DPP dari PDI Perjuangan ataupun Ketua DPR RI. Kemudian kami juga melanjutkan perjalanan untuk mengitari daerah Pejompongan dan juga Bendungan Hilir. Kami juga kembali menemukan poster yang sama, bahkan di sini ada dua tokoh politik yang dipasang, yakni selain Puan Maharani juga kami melihat adanya poster dari Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum dari Partai Golkar. Kemudian juga kami mencoba untuk menelusuri jalanan kembali ke daerah Cempaka Putih, Jakarta Timur. Lagi-lagi terpasang adanya sebuah baliho yang cukup besar begitu. Yang terpasang adalah baliho dari Ketua Umum Partai Golkar yaitu Erlangga Hartarto. Kalau misalnya bukan hanya dari para tokoh politik saja, Ibrahim dan juga saudara, akhir-akhir ini juga ditemukan adanya poster yang tersebar di sosial media, yakni salah satu Menteri Kabinet dari Jokowi Ma'ruf Amin, yakni Luhut Binsar Panjaitan, di mana dalam poster tersebut juga disampaikan adanya ajakan masyarakat untuk mengikuti deklarasi untuk mendukung Luhut Binsar Panjaitan ini untuk menjadi presiden di tahun 2024. Mengenai hal ini juga Ibrahim dan juga saudara, sebenarnya ada pro dan kontra dari beberapa pengamat politik ataupun pengamat komunikasi politik. Kalau misalnya beberapa dari pengamat politik ini mengatakan sebenarnya adanya peristiwa pemasangan poster dari para tokoh politik ini tidaklah tepat di tengah pandemi COVID-19. Karena kalau misalnya bertujuan untuk mencari popularitas, inilah tidak akan efektif kalau dinilai dari para pengamat politik ataupun komunikasi politik. Setidaknya jika dibayangkan untuk membuat dana poster baliho saja dan cukup banyak dan dipasang di beberapa daerah kota besar, ini lebih baik dipakai dananya untuk membantu kondisi dari masyarakat yang memang terpapar ataupun terdampak dari pandemi COVID-19. Itu lebih baik kalau menurut dari pengamat politik dan juga akan lebih terkenang oleh masyarakat secara langsung. Kemudian juga dari sisi pengamat komunikasi politik, dengan adanya poster ini menunjukkan bahwa tokoh politik tersebut tidak memiliki rasa empati begitu, karena di tengah pandemi COVID-19
banyak masyarakat yang terdampak bukan hanya soal kesehatannya saja Ibrahim, tetapi juga soal ekonominya juga, sehingga ini dinilai tidak tepat jika dipasang di tengah pandemi COVID-19. Selain itu juga ada yang menganggap dari pengamat politik hal ini sewajar-wajar saja karena kegiatan politik ini harus terus berjalan walaupun di tengah pandemi COVID-19. Bahkan pengamat politik, salah satu pengamat politik ini mengatakan dengan adanya poster-poster ataupun baligo-baligo yang dipasang di sepanjang jalan di beberapa daerah di kota besar, ini menunjukkan adanya pergerakan ekonomi yang dibantu oleh tokoh-tokoh politik kepada para masyarakat untuk membuat baligo dan kemudian dipasangnya begitu. Kemudian juga Ibrahim, yang perlu kita sampaikan juga adanya konfirmasi ataupun penjelasan langsung dari beberapa partai politik ataupun dari pihak yang memang terkait dalam penyebaran poster ini. Contohnya saja dari pihak partai PDI Perjuangan. Sebelumnya kami sempat mendapatkan keterangan yang disampaikan oleh salah satu ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan yang merupakan anggota DPR juga, ini mengatakan sebenarnya poster yang dibuat ini tidak ada unsur peningkatan popularitas pada Puan Maharani di tahun 2024. Karena dari PDI sendiri mengatakan poster yang dibuat ini hanyalah sebagai bentuk apresiasi dari partai kepada Puan Maharani, karena mengingat Puan Maharani merupakan salah satu merupakan wanita pertama yang menjadi ketua DPR RI, sehingga tidak ada unsur dari politik untuk maju di 2024. Sedangkan di Partai Golkar sendiri ini membenarkan adanya penyebaran poster ini untuk mendukung ketua umumnya untuk maju di Pilpres 2024. Apapun alasannya Ibrahim, tentu yang kita harapkan kepentingan politik tidaklah mengharus ataupun menghapuskan kepeduliannya partai politik ini kepada para masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Ibrahim. Baik, terima kasih Agi Kurnia Sandi untuk laporan Anda langsung dari Jakarta.